Tolong catat kalimat ini ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bernama manusia kecuali sepanjang ia sebelum kembali kepada Allah, nyawa sampai di kerongkongan, kecuali hidayah Allah akan sampai pada dirinya. Dikurang tepat kalau ada kalimat mengatakan ada orang yang tidak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah, yang ada itu ketika diberi dia tidak mau mengambilnya. Ingat betul rumus ini ya, ini rumus Quran. Setiap manusia pasti berpeluang mendapatkan hidayah, tapi tidak setiap yang diberikan hidayah mau mengambil hidayah itu. Itu persoalannya. Bahkan seburuk apapun manusia, saking sayangnya Allah, sifat rahmannya menjadikan Allah adil, memberikan kesempatan untuk kembali pada kebaikan. Saya beri contoh manusia paling buruk yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang kenal Fir'aun di sini. Ternyata bukan cuma di Lampung ya, luar biasa. Di Jogja ada yang kenal Fir'aun. Baik. Tadi pagi, Masya Allah, ada yang kenal Al-Hasan. Kemarin di Makassar ada yang kenal Utsman bin Affan. Wah, luar biasa. Di sini Fir'aun. Baik. Manusia paling buruk mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter mengaku Nabi. Dia mengaku Tuhan. Hobinya bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum. Bahkan baru lahir sudah disembelih. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Menantang Nabi. Luar biasa. Ngaku Tuhan, bunuh orang, nantang Nabi, buruknya luar biasa. Tapi sifat adil Allah menjadikan kasih sayangnya berlaku umum untuk semua makhluk, diberi kesempatan untuk kembali. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, berikan dia petunjuk, dia sudah mulai menyimpang. Anda bisa bayangkan nggak? Satu makhluk paling jahat luar biasa dikirimkan dua nabi untuk berubah. Kita sampai malam ini, sampai dengan menjelang kiamat, cuman satu nabi nggak pernah lihat. Ini makhluk ini dua nabi langsung. Bahkan ayat 44-nya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakan kepadanya dengan lemah lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar, kemudian mulai merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang pernah mengaku Tuhan saja, hobinya bunuh orang, banyak melakukan tindakan kejahatan, diberikan hidayah oleh Allah, cuman dia tidak mau mengambilnya. Masa antum yang tidak pernah bunuh orang, tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah menantang Nabi, tidak mendapatkan kesempatan itu? Jadi kalau Fir'aun sudah pernah diberikan, dia tidak mau mengambil, bukan dia nggak dapat. Nah antum sekarang Masya Allah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal pilihan anda mau mengambilnya atau tidak. Kalau anda ingin sama-sama tidak mengambilnya, maaf, anda keduluan, anda terlambat. Dan tolong jangan bersaing dengan Fir'aun. Dia raja, anda bukan. Dia punya pasukan, anda bukan. Anda tidak memilikinya. Dia mengaku Tuhan, anda tidak. Dia menentang Nabi, anda tidak. Lantas anda ingin menyaingi Fir'aun untuk tidak mengambil hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang anda miliki? Karena itu teman-teman sekalian, perhatikan, hidayah kadang datang dari mana saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan katakan saya saleh, karena menurut Allah barangkali saya tidak sebaik anda. Cuma aib saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib anda sebagian dibuka untuk mengoreksi diri supaya Allah tutup saat di akhirat nanti. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia sempurna. Orang baik sekarang belum tentu punya masa lalu yang baik seperti saat ini. Setiap ikan yang gemuk selalu ada saja tulangnya. Seperti halnya ikan yang kurus selalu punya kesempatan. Itu khusus menyembelih unta. Nahara itu penyembelihan di dada sebelah atas ini, ya, yang dilakukan tanpa dijatuhkan dulu hewannya. Ini nahara itu nggak dijatuhkan dulu. Makanya unta ketika mau disembelih dia dalam berdirinya disembelih, ya, tidak dijatuhkan. Kalau anda jatuhkan dulu, itu berubah kalimatnya dari nahara menjadi dzabaha. Dzabaha. Yazbah. Ya. Makanya kambing, kerbau, ya, sapi dan sejenisnya itu saat disembelih, sembelihannya menggunakan kata dzabaha. Idza dzabahtum fa ahsinudz dzabha. Kata Nabi, kalau anda menyembelih maka baguskan sembelihannya. Menggunakan dzabaha artinya jatuhkan, jaga dengan baik, tenangkan hewannya baru sembelih. Jatuhkan dulu, ya. Tapi kalau anda gunakan tasydid, dzabaha, ya, awas hati-hati. Kalau dzabaha sekali sembelihan, ya, ditajamkan. Makanya kata Nabi, tajamkan itu pisaunya. Di begitu anda sembelih sekali,
Ya, sekali sembelihan, selesai. Nanti ada tekniknya itu. Ya, ada tekniknya. Ya. Tapi kalau Anda berkali-kali begini misalnya, itu pakai tasydid. Dzabbah. Dzabbaha. Yudzabbihu. Ya. Kenapa saya terangkan ini? Saya akan ingin sekali tekankan kekejaman Fir'aun yang tak terkira itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas itu. Ya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kemudian yudzabbihu pakai tasydid. Pakai tasydid. Ya. Kata Allah, dan ingatlah, jadikan pelajaran ketika kami menyelamatkan kaumnya Musa dari kekejaman Fir'aun. Saking kejamnya melakukan tindakan penyiksaan paling kejam, kata Allah, paling kejam. Di kalau ada azab siksaan, yang paling buruk tuh Firaun. Yang paling buruk Firaun. Apa yang dilakukan ketika mendengar informasi ada seorang bayi yang akan terlahir dari rahim seorang perempuan, nanti saat dewasa menghancurkan keluarga Anda, kata dukunnya, kata Firaun, cari tahu, dampingi setiap perempuan yang tengah mengandung dengan algojo, perhatikan sampai keluarnya. Kalau laki-laki langsung eksekusi. Kalau perempuan, biarkan dia hidup. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dilihat, perempuan bebas. Begitu laki-laki baru keluar, masih merah. Ya, di rahim ibunya baru keluar, masih merah. Kelihatan laki-laki, saking bencinya, diambil, ingat, yudzabbihu. Artinya dijatuhkan dulu. Jatuhkan ke bawah. Yudzabbihu. Digorok jadi-jadinya. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dahsyatnya luar biasa itu. Makanya disebut su'al adzab. Saya terangkan dengan menggunakan dzabaha dan dzabbaha. Saking kejinya. Tapi sekeji-kejinya Firaun ditungguin dulu sampai lahir. Oh, perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang Allahu Akbar, bahkan sebelum lahir sudah mengeksekusi. Dan tidak peduli apakah yang lahir laki-laki atau perempuan. Ya. Dan lebih jahat, dimasukkan ke toilet, tiba-tiba keluar saja, ditutup, brang, selesai. Ya. Karena itu orang-orang seperti itu Allah cabut pahala dan kasih sayangnya. Bukankah setiap seorang ibu merasakan sakit ada pahalanya? Ya. Bukankah setiap ibu melahirkan ada rasa sakit ada pahalanya di situ? Ya. Ada rahmat di situ. Bukankah ada kasih sayang? Ketika sakitnya bayi jadi hadirkan dalam dirinya, itu ada ketenangan kan? Setengah sakitnya hilang ya? Setengah sakitnya hilang. Tapi pada perempuan-perempuan yang bermaksiat, itu dicabut oleh Allah nilai itu. Tidak ada pahalanya. Makanya seorang perempuan yang mengandung tanpa pernah melakukan hubungan yang benar, itu tidak sulit membayangkan, sulit. Biasanya dia akan tahan rasa sakitnya, seakan-akan nggak ada sakit, normal biasa, supaya pahala dicabut oleh Allah. Dia tidak punya rasa itu. Makanya mudah melahirkannya, ke toilet keluar. Ya, ada yang melahirkan di kamar A, ada yang di toilet, ada yang di macam-macam. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan dia mendapatkan pahala lebih. Ya, supaya dia turun, rahmatnya dicabut. Ya, makanya diberikan begitu saja, keluar di toilet, seakan-akan tidak punya rasa kasih, supaya bertambah dosanya itu. Kalau dia tidak bertobat dalam kehidupannya, maka bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Perhatikan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi itu kemudian dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kalian punya dosa apa sampai dieksekusi sebelum kalian tumbuh? Hati-hati, ya, hati-hati. Ada manusia-manusia lebih jahat dibandingkan dengan Firaun. Ya. Dan Firaun masih normal. Firaun saja yang paling kejam menikah dengan pasangannya perempuan. Ya. Ada manusia bukan Firaun nyari pasangan yang sama. Ada yang salah itu dalam hidupnya. Kebanyakan perbuatan buruk terjadi bukan sekedar ada peluang melakukannya, tapi persoalan yang paling penting adalah didasarkan pada cara berpikir yang tidak tepat. Ketika cara berpikirnya salah, maka muncul tindakan yang keliru dalam kehidupan. Orang-orang yang korupsi berpikir dengan korupsi itu bisa mendatangkan harta lebih banyak. Karena berpikirnya keliru. Karena dengan cara yang baik pun rizki akan datang. Jadi kalau Anda bisa meraih rizki dengan cara yang baik, kenapa Anda memilih yang haram? Karena rizki itu sudah diatur, nggak akan tertukar. Putri ada yang tertukar, putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Menteri ada yang ditukar, tapi rizki nggak akan tertukar. Rizki Anda mustahil tertukar dengan orang lain, mustahil itu. Rizki kita itu sudah diatur. Yang belum teratur adalah surga kita semua. Jadi kalau Anda mencari rizki dengan cara yang halal, dia akan datang dan jumlahnya tidak akan berkurang. Demi Allah saya katakan, rizki tidak akan berkurang. Sifatnya diberikan sesuai dengan pas kebutuhan kita, sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Misal, si fulan rizkinya 1 miliar, yang satu 1 triliun. Lihat sini, baik yang ini ataupun yang ini, ketika Allah berikan, itu bukan ingin menunjukkan si fulan sedikit, yang lain banyak, bukan.
Tapi untuk menjelaskan kepada hambanya, walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan semua ukuran kehidupan, yang dengan itu memberi petunjuk kepada hambanya, itu yang paling maslahat yang bisa ia gunakan. Yang ini diberikan 1 miliar, karena dengan satu bekal 1 miliar ini, itulah peluang dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia diberikan kelebihan yang lain untuk mendekat kepada Allah, lebih dibandingkan dengan harta benda. Ada yang diberikan tenaga, memang cuma 1 miliar, sebulan didapatkannya 1 juta, kadang 500 ribu, kadang-kadang meningkat 10 juta, dia merasakan dari sisi yang tidak terduga, tapi tenaganya banyak untuk bangun tahajud, dia bisa mengalahkan nonton bola, dia bisa mengalahkan hal-hal yang lain, dia hindari begadang, dipakai tahajud, orang datang ke masjid saat adzan, ternyata yang adzan dia. Yang ini beda, tenaganya belum terarah untuk bisa memaksimalkan tahajud, puasanya belum konsisten, azan belum mampu dilakukan, maka Allah berikan peluang untuk menyusul amalan yang lainnya dengan pendekatan harta benda. Diberikanlah kemudian kelebihan dibandingkan dengan yang ini dari sisi harta materinya. Apa motivasinya? Bukan untuk menegaskan status sebagai orang kaya, kalla, bukan itu maksudnya. Kalau cuma kaya, Allah sudah tunjukkan di masa lalu ada yang lebih kaya, namanya Qorun. Qorun, saking kayanya, sampai sekarang melewati masanya, itu masih diburu peninggalan hartanya. Akhi mau kemana? Samudra Hindia. Ngapain? Cari harta Qorun. Yang dicari harta karun. Dan belum pernah ditemukan ada orang mencari harta selain Qorun. Tidak ditemukan. Tapi Qorun salah jalan. Dia gunakan hartanya hanya untuk sekedar berbangga. Dan diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Bukan untuk menjadi kisah yang kemudian banyak dikenang dan disampaikan atau bahkan didongengkan. Allah ingin memberikan gambaran bahwa sudah pernah terjadi orang kaya sombong. Dan hasilnya mengecewakan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 77-nya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu hidup di zamannya Musa. Maka dia sombong dengan anugerah Allah. Bagha ala itu sombong dengan harta. Kalau togho itu sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togho. Idhab ila Fir'auna innahu togho. Bukan bagha. Tapi Qarun disebut bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dalam bahasa Arab, kalau orang disematkan kalimat bagha pada dirinya, itu artinya sombong dalam hal status terkait dengan harta benda, hartawan. Kalau tagha, itu sombong dengan kedudukan. Alhamdulillah. Uniknya, dua-duanya hidup di masa yang sama. Penguasa zalim berpartner dengan pengusaha gelap. Jadi. Dan hikmahnya selalu begitu. Awas, tapi yang paling menarik, dia sombong. Apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya saja. Brankas dia punya gudang. Antum sekarang brankas paling segini, brankas dia gudang. Kuncinya saja itu dipikul oleh bodyguardnya, betapa sulit dan beratnya. Jadi kalau dia jalan kemana-mana, yang dibawa itu cuma kunci brankasnya. Di belakang ada bodyguard. Ngangkat. Dan dia tunjukkan pada orang, ini saya nih. Ini kunci brankas saya. Masya Allah. Mau nyuri, nyuri aja. Ini aja ngambil kuncinya berat. Qarun. Jalan seperti itu. Saya tanya pada anda ya. Kalau anda punya brankas satu, kuncinya akan anda publikasikan atau anda sembunyikan? Saya belum pernah temukan ada orang beli brankas satu, kemudian dia kuncinya dipublish. Ceklik, kunci brankas saya. Cari masalah. Cari masalah. Jadi kalau anda belum pernah sekaya Qarun, gak usah ikutan sombong. Tidak usah ikutan sombong. Anda telat. Telat, terlambat, kesiangan, kepagian, kemalaman. Dan keterlaluan. Karena apa yang anda sombongkan lebih kecil dibandingkan apa yang dimiliki Qarun yang Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau harta anda gak seberapa dibandingkan Qarun, gak usah ikutan sombong. Anda ketinggalan. Kalau ada orang kaya lewat ITB sombong, berdiri di depan anda, sampaikan, maaf Pak, Bapak telat. Selesai. Udah. Dihancurkan oleh Allah, fakhassafna, kami tenggelamkan semuanya dengan harta-hartanya. Tapi kemudian turun kaidah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya titipkan harta ini terlihat seperti lebih. Tapi sesungguhnya kata Allah, harta ini saya titipkan untuk mencari kemuliaan akhirat yang tidak bisa kamu kejar dengan potensi yang lainnya. Jadi anda pulang ke rumah, coba lihat
titipan mana yang Allah titipkan kepada kita secara dominan. Ada yang kedudukan, pakai kedudukan itu untuk beramal. Sebelum itu ditukar. Karena kaidah kedudukan tidak abadi. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran. Dari ayat 26 sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Anda yang sekarang misalnya jadi rektor, ada yang misalnya bupati, wali kota, macam-macam. Sepanjang melekat kedudukan itu titipan. Supaya Anda bisa beramal dengan kedudukan itu. Sebab itu peluang, kalau sudah nggak ada lagi, peluang itu terhapus dari diri Anda. Mumpung Anda misalnya direktor nih, misal, buat sebuah misalnya ketetapan, tanda tangan. Bagi mahasiswa, para dosen, ya, ketika masuk waktu sholat diutamakan bagi siswa yang muslim, dosennya misalnya, ayo maksimalkan sholat berjamaah di masjid. Anda tuliskan, bubuhkan tanda tangan. Begitu ada orang-orang yang ke masjid karena melihat surat dengan tanda tangan Anda, setiap orang yang ke masjid Anda mendapatkan bagian pahalanya. Dan saya katakan kepada Anda, orang ke masjid itu bukan cuma sholat. Datang, dia berdoa. Sholat 2 rakaat ada pahalanya. Duduk i'tikaf ada pahalanya. Baca Al-Quran setiap hurufnya ada pahalanya. Dan ketika dia berangkat karena tanda tangan Anda, karena informasi dari Anda, maka berapa pahala yang Anda dapatkan dalam kehidupan di muka bumi. Jabatan selesai. Begitu selesai, Anda pensiun, selesai. Tapi ada yang abadi yang ketika Anda bawa ke hadapan Allah, itu yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, kembali ke sini, segala yang Allah titipkan, hakikatnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, kita diminta oleh Al-Quran untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindarkan sifat iri hati yang membuat kita sulit untuk menjalin ukhuwah terbaik dengan sesama kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Nah, di antara cara untuk merekatkan ukhuwah satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat, Nabi menyampaikan keterangan-keterangan hadis yang saking pentingnya ayat dan hadis ini, para ulama memberikan porsi pembahasan tersendiri. Namun sayangnya ada ungkapan-ungkapan kekinian yang bahkan menggugurkan semua petunjuk ayat dan hadis itu, sehingga banyak orang salah dalam cara berpikir dan mengambil kesimpulan. Itu yang coba kita luruskan, kita turunkan ayatnya, kita keluarkan hadisnya, dan kita bahas kemudian ungkapan-ungkapannya, sehingga kita bisa jawab dengan pendekatan logika, pendekatan juga dalil dan nas-nas terkait yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW.